Kan aneh ketika dia bilang, film lu berat banget. Loh, kalau lu menganggap ini film berat. Tapi ini kan udah kayak rutinitas terjadi. Dan bahaya banget. Lebih horor mana ini sama horor yang sesungguhnya gitu loh. Kalau orang ngomong kasar aja saya bilang, sorry, aku tidak mau menerima kalimat itu. Maaf, you talk to me differently. Please ask me. Jangan aku diperintah. Gitu kan. Halo teman kumparan, selamat datang di podcast Lipsus Kumparan atau Liputan Khusus Kumparan. Ini edisi spesial karena kita akan membahas soal fenomena KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang tentunya semakin merajalela. Jadi mungkin teman kumparan belakangan ini merasa atau enggak ya, pas tentunya seliweran di sosial media kita gitu ya, kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadi korban KDRT. Dan aku tentunya di sini adalah Winda Dwi Astuti dari tim Kumparan, dan ini juga aku sudah ditemani sama Mbak Anggi Kusuma Dewi. Mbak Anggi ini merupakan kepala konten investigasi dan liputan khusus di Kumparan, dan tentunya di sini ada Mas Rudi Sujarwo dan juga Mbak Aryani Willems. Yang mana Mas Rudi ini merupakan sutradara dari film Saat Menghadap Tuhan, dan Mbak Aryani ini nanti akan berperan sebagai Kais ya di film Saat Menghadap Tuhan. Dan kira-kira filmnya bercerita soal apa, nanti kita akan cerita lebih dalam lagi ya tentunya. Gimana narasumber aku hari ini, sehat? Sehat. Walaupun kita membahas isu yang cukup serius ini, memprihatinkan lebih tepatnya ya Mbak Anggi, tapi mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini Mas Rudi, Mbak Aryani, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bahkan aku say thank you banget Mbak Aryani dari Jerman. Landingnya nggak ke bandara tapi ke Kumparan ya. Landingnya langsung di halaman kita tadi ya, langsung set gitu duduk di sini. Spesial hadir hari ini tentunya karena memang kita se-concern itu, karena memang itu tadi yang Mbak Anggi bilang, ini isu yang cukup memprihatinkan, dan Mbak Aryani juga datang langsung ke sini karena mau cerita langsung, bukan hanya soal perannya di film, tapi juga soal pengalaman pribadinya gitu. Kenapa ini kita rasa menjadi hal yang sangat penting untuk teman-teman semua aware dengan keadaan di Indonesia saat ini. Nah, teman Kumparan, jadi sebetulnya sekitar mungkin 2 minggu yang lalu, Kumparan ini sempat membuat konten liputan khusus yang mengangkat soal fenomena KDRT, dan ini bukan tanpa sebab, karena berdasarkan data yang kita lihat ini juga angka kekerasan dalam rumah tangga itu semakin meningkat ya. Dan kadang kalau kita dengar soal KDRT, yang ada di benak kita itu kekerasan fisik gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita cari tahu lebih dalam, ada banyak sekali jenis KDRT yang bahkan mungkin nggak banyak orang sadari dia sedang mengalami KDRT. Nah, tapi mungkin sebelum kita bicara lebih jauh, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Anggi. Gimana Mbak, terakhir yang telah dirimu dan tim liputan khusus Kumparan lakukan dan temukan di lapangan seperti apa sekarang kondisinya? Jadi 2 minggu lalu tuh memang Lipsus mengeluarkan edisi tentang KDRT, karena kita lihat 2 bulan belakangan itu berita-berita tuh banyak banget soal KDRT, yang itu bukan KDRT biasa, tapi bahkan sampai berujung pada kematian si perempuan, si istri. Pasti udah pernah denger lah ya, kayak istrinya dimutilasi atau misalnya di itu, pokoknya beritanya sangat jelek sehingga bikin jengkel, dan terus kita pengen tahu ini jangan-jangan memang naik nih angkanya ya, soalnya berita-beritanya semakin banyak. Nah, ternyata betul aja angkanya juga naik, dan kemarin kita udah wawancara sama beberapa narasumber. Mungkin ada sekitar selusin, tapi tidak semuanya mau on the record ya. Jadi yang mau paling ada 6 orang yang bersedia untuk menceritakan, itu pun kita samarkan namanya ya, karena tentu saja mereka masih ada trauma. Kebanyakan yang kemarin kami wawancara itu memang ada yang berpisah, dalam proses pisah dengan suaminya itu masih beberapa bulan. Ada juga yang dia masih bertahan demi anak gitu. Jadi emang cerita-ceritanya miris, angka-angkanya juga miris karena memang naik gitu. Itu ada semacam grup yang itu tuh kayak sebetulnya itu tempat curhat para perempuan atau para istri ya kebanyakan. Tapi sebetulnya di situ kita lihat banyak banget korban KDRT. Jadi sampai segitu mereka butuh teman cerita, sampai grupnya di Facebook itu ramai sekali dengan cerita bagaimana langsanya mereka. Nah,
kita ngambil beberapa dari situ dan itu gampang banget. Maksudnya karena memang sebanyak itu korbannya. Karena sebanyak itu. Jadi ini juga ya salah satu faktornya, tidak punya tempat berkeluh kesah. Nah, tentunya teman kumparan Mas Rudi dan Mbak Aryani juga di sini hadir bukan hanya untuk memang menyuarakan isu KDRT juga melalui film Saat Menghadap Tuhan ini, tapi sebetulnya aku juga penasaran Mas Rudi dan Mbak Aryani gitu ya, apa yang akhirnya menjadi trigger Mas Rudi atau mungkin Mbak Aryani untuk akhirnya membuat film seperti ini. Mungkin boleh diceritakan juga Mas, ini filmnya mengenai apa? Coba dulu. Rudi dong, yang buat kan kamu. Iya. Kalau saya sebagai seorang anak ya pastinya saya pernah mengalami kekerasan, tapi nggak di rumah tangga, mungkin di luar ya, perundungan mungkin. Tapi seiring dengan waktu kan saya menjadi orang tua, ya kan. Terus sekeliling saya banyak cerita-cerita dan kejadian-kejadian dan kasus-kasus yang meresahkan saya sebenarnya, kayak bapak ke anaknya, bapak ke ibunya, terus banyak banget, hampir setiap jam kalau nggak salah mungkin ya, saya pernah dengar ada survei setiap jam itu terjadi gitu ya. Saya takutnya gini, itu karakter seperti itu yang lakukan itu asalnya dari mana karakter si orang yang melakukan kekerasan itu, kok bisa dia mukul istri, kok mukul anak, mukul ini, kok bisa tega, ada yang sampai mati segala macam. Karakter dia tuh yang salah pertama kali siapa? Apa kita orang tua gitu kan? Itu takut saya, karena kan kita anak-anak saya 4 semua masih dalam taraf pertumbuhan, saat paling gede SMA, paling kecil 2 tahun. Dan saya sadar beberapa kali kita pola asuh kita salah. Saya pernah berapa kali mungkin membentak mereka dan segala macam. Tapi ada karena saya orangnya penakut, maksudnya kekapoan gitu ya. Jadi ketika saya tahu, saya sadar, saya di beberapa tahun kemudian saya sadar bahwa saya salah, saya langsung berubah pola asuh saya tuh. Saya pindahin anak saya dari sekolah dan saya masukkan ke tempat lain, dan ternyata dia mendapat guru yang tepat dan akhirnya bisa jadi. Dan saya langsung mengubah bahwa kayaknya gue nggak bisa tinggi, gue harus ngobrol. Dan kebetulan karena ada musik, dia senang musik, aku senang musik, kita berbicara lewat itu. Karena nggak mungkin ngomong, karena orang tua. Jadi di situ saya udah sadar bahwa, berarti seni bisa jadi alat nih untuk gue ngomong, gitu kan. Nah, tapi makin kesini saya makin takut, karena makin sering di sosmed itu yang baru-baru ini ya banyak ya. Itu sering banget, bahkan ada yang terjadi terus kayak nggak berubah dari keluarganya, masih ada di situ, ibunya juga ngapa-ngapain, anaknya juga nggak ada yang lapor atau segala macam, kok nggak ada nih, kenapa? Terus kayaknya kita sebagai orang juga cuma ngelihat, aduh kasihan nih, udah move on habis itu with our life, nggak ada yang kita lakukan. Nah, ketakutan itu terlalu tinggi buat saya, sehingga saya mau nggak mau harus kayaknya gue mau berbagi deh gue lewat film, supaya ketakutan gue bisa gue bagi juga nih, gimana caranya gitu loh. Karena kenapa mereka nggak bisa ngomong? Kalaupun bisa ngomong, kenapa nih kok terus-terusan terjadi? Kok kayak bukan siaga satu ya? Padahal ini anak-anak kita loh, keluarga-keluarga Indonesia loh, bangsa kita loh. Kok lo lebih pentingin berita yang ini ya? Apa prioritasnya yang ini yang dibetulin dulu ya? Kok problem manpower yang SDM bangsa Indonesia ini kok kayaknya lo sekedar kasihan and that's it ya? Itu kan ngeri jadinya. Nah, ketakutan yang luar biasa itu akhirnya saya berusaha untuk saya ekspresikan ke film gitu, yang mungkin film ini bukan sebuah resolusi atau apa, tapi film ini adalah alat saya berbagi luka saya dan luka mungkin anak-anak saya, mungkin ada orang-orang sekitar saya, dan saya melibatkan orang-orang yang memang punya pengalaman dan kepekaan terhadap itu. Makanya akhirnya saya mengajak Mbak Aryani gitu. Oke. Ini berarti memang yang di garis besarnya tadi ya, kita bicara banyak banget kalau ngomongin soal karakter ya Mas Rudi. Karakter seorang anak itu dibentuk dari banyak sekali lingkungan di sekitarnya. Kalau kita bilang keluarga adalah fondasi, kemudian ketika dia keluar ada lingkungan sekolah, di mana dia bertemu dengan tenaga pendidik, dia bertemu dengan teman-temannya, kemudian di luar sana belum yang dia temui secara virtual ya, melalui sosial media. Jadi itu banyak sekali akhirnya faktor yang membentuk karakter seseorang. Kalau dari temuan Mbak Anggi dan tim Lipsus, apa aja Mbak faktor-faktor utama terjadinya KDRT di Indonesia? Menurut mereka ada faktor mendasar yang ini tuh kayak udah mendarah daging dan mengakar di tengah masyarakat Indonesia, yaitu kokohnya sistem patriarki. Nah, ya, kalau di sini artinya kalau ada apa-apa, meskipun misalnya nih yang tidak bisa memberi nafkah si suami, terus kan habis itu istrinya diminta sabar dong, kamu nggak sabaran gitu kan, atau misalnya
dikit-dikit kamu sih ngomel terus, jadi misalnya ada apa-apa tuh jadi kembali ke perempuan yang disalahin, padahal misalnya ya jadi kayak apapun awal masalah sebenarnya misalnya suami, tapi perempuan lagi yang disalahkan, dan ini sering banget kayak terjadi. Makanya Komnas Perempuan ini menyimpulkan bahwa ya betul ada alasan ekonomi itu, tapi yang mendasarnya ya karena memang si perempuan ini di masyarakat kita sudah sangat biasa jadi yang tertindas gitu. Jadi ini fenomena yang bagaimana Mbak Aryani? Tak mungkin mau kasih tanggapan Mbak Aryani ini. Saya hanya bisa mengiyakan ya. Karena patriarki itu juga sangat menindas kita. Misalnya begini, ada sepupu saya punya anak perempuan. Dia disalahin terus karena orang Bali atau orang Cina, Jawa, beberapa suku lah penting banget punya anak laki-laki kan. Disalahin berapa anak aku kasih, nggak pernah ada laki-laki. Kalau secara biologi kita lihat perempuan itu kan XX, laki X, Y, Y gitu ya. Yang menentukan jenis kelamin itu selalu laki-laki. Sperma yang mana yang diberi, kita tuh hanya kayak bumi, kita yang ditanamkan spermanya di tubuh perempuan kan. Yang menentukan jenis kelamin itu secara biologis ya laki-laki. Tapi yang salah siapa? Perempuan. Dari sana aja deh, dari basic itu aja dulu. Seringkali dijadikan alasan di beberapa suku untuk cari istri lain karena kamu nggak ngasih aku laki-laki, sedangkan yang tidak ngasih laki-laki ya laki-lakinya sendiri. Dan kita nggak mau tahu apapun alasan biologi kedokteran itu, kita nggak mau tahu, udah gitu aja gitu loh. Dari sana aja aku udah merasa wait a minute. Kalau secara biologis kita tidak bisa bentukkan jenis kelamin, ya bukan salah gue dong, tapi tetap aja kita yang salah. Itu darah basic sekali kan ya. Ya. Dan satu lagi yang ingin saya ungkapkan di sini, kita sering seakan-akan alat kelamin perempuan itu kotor gitu ya. Kalau orang kita haid, kamu kotor. Kalau di Bali sering bilang itu, kamu lagi kotor ya gitu ya. Sedangkan semua makhluk itu lahir dari rahim perempuan kan. Kalau kita dari kecil itu bilang itu alat kemaluan, bukannya gerbang kehidupan yang sebenarnya. Itu sudah konteksnya udah lain sekali. Kalau aku lahir dari sebuah alat kemaluan, aku lahir dari sebuah kemaluan, bukan dari gerbang kehidupan. Itu ya udah secara energi udah lain sekali. Ini saya sering diskusikan dengan orang di Jerman karena di Jerman juga bahasanya juga Schambereich, juga alat kemaluan. Barangkali ya seluruh dunia barangkali berhenti bilang itu alat yang memalukan. It's nothing to be ashamed of gitu ya. Karena semua makhluk lahir dari sana. Kita kalau menghargai perempuan dari sana dulu. Kalau kita haid ya aku sedang berevolusi nih gitu ya, bukan sedang kotor. Dari kata-kata itu pun sudah mengandung sebuah energi bahwa perempuan tuh tidak kotor ketika dia haid. Dia lagi melakukan tugasnya, dia semua tubuh yang tidak diperlukan tubuhnya kan dibuang kalau dia tidak hamil kan. Itu sebuah penyucian sebenarnya. Secara medis dilihat perempuan itu ketika dia haid dia akan semua penyakit-penyakit yang tidak disimpan tubuhnya akan buang. Makanya perempuan jauh lebih sehat dari laki-laki. Iya. Aku jadi penasaran nih Mbak Aryani, tentunya perempuan, seorang ibu. Anak berapa Mbak? 4. Ya. Anak udah 4. Tadi kalau kita lihat soal kasus KDRT banyak juga menyerang anak-anak gitu ya. Kemudian tadi juga sempat dimention bahwa yang perlu menjadi concern juga bukan hanya karakter orang tuanya, tapi karakter anaknya gitu. Aku pengen tahu kalau dari Mbak Aryani, gimana Mbak prosesnya untuk Mbak Aryani akhirnya membentuk karakter anak Mbak Aryani sendiri gitu, dan apakah mungkin ada segelintir cerita dari masa lalu yang akhirnya menjadi pelajaran untuk kamu akhirnya membesarkan anakmu? Anak saya 4 dan mereka itu dididik agak beda semua ya, karena ketika saya melahirkan anak pertama saya tidak tahu banyak hal, anak kedua pun masih nggak tahu banyak. Ketika anak ketiga lahir saya mengalami perceraian dan kalau bisa bilang KDRT yang secara psikis dan penelantaran itu. Dari sana ada proses panjang sehingga saya balik lagi menjadi diri saya sendiri. Anak saya keempat tuh yang paling joyful, yang paling easy going, yang paling chill gitu ya, yang paling bebas gitu ya. Kakak-kakaknya juga bilang, "Mama, adik kita tuh paling free." Ya karena I was free. Jadinya apa yang kebahagiaan anak itu sangat ditentukan oleh kebahagiaan ibunya.
Karena kita kan dari memberi mereka susu, itu rasa kita tuh masih diserap di tubuh kita. Kita kan nempel ya sama anaknya. Sebagaimana ibunya, suasana hati dan pikirannya juga masuk ke anaknya dong. Mau nggak mau ya. Jadi mendidik itu bukan, menurut saya mendidik itu tidak, kamu harus gini, memberi contoh aja. Umpamanya saya buat salah, saya duduk sama mereka, saya bilang, hey, I was stupid, sorry. Mereka langsung ngerti, mereka sangat gampang memaafkan. Ketika kita mengucapkannya dengan tulus gitu ya, dengan benar-benar dan nggak ngulang lagi, mereka langsung memaafkan. Jadinya menurut saya pendidik itu yang memberi contoh aja. Kita nggak bisa ngomong, mereka kan meniru apa perbuatan kita kan ya. Mereka melihat kita sebagai orang tua ya, karena kita orang terdekat dan orang pertama yang mereka lihat ya. Mereka ngeliat doang, oh niru gitu ya, udah itu aja. Dan tadi salah satu poin terpentingnya adalah ketika kita mau membantu orang lain, kita juga harus menyembuhkan dan selesai dengan diri kita gitu ya Mbak Aryani. Ya seperti be the change you want to see in life. Dan ini Kais apa? Jadinya Kais. Kais mulu. Mbak Aryani ini di film berperan sebagai Kais. Aku jadi penasaran juga. Kais ini kan kita bisa bilang karakternya guru ya, Mas Rudi ya. Iya. Jadi seringnya manggil Kais. Kalau menurut seorang Mbak Aryani ya, kita menanggapi peran soal Kais ini ya sebagai guru. Peran idealnya seorang tenaga pendidik itu seperti apa Mbak Aryani untuk bisa membantu menciptakan karakter yang baik pada seorang anak? Kalau menurut Mbak Aryani sebenarnya idealnya peran guru itu seperti apa? Yang paling pertama, guru itu harus digaji cukup dulu. Saya setuju. Ya, karena adik saya itu guru, berpengaruh loh ya gaji itu. Karena adik saya juga guru, dia harus bekerja yang lain, except kerjaan yang lain agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga kadang-kadang dia merasa tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru sepenuh yang dia inginkan. Kita nggak bisa menyalahkan guru karena gaji mereka sangat minim kan. Kalau di negara Finland, yang guru TK pun master loh. Gaji mereka sangat, profesor tuh sama guru TK. Karena TK itu kan dasarnya. Kalau buat rumah dasar harus penting dong. Kalau kita TK ya udah deh berapa gitu kan, nggak gitu. Guru tuh penting sekali menurut saya. Sehingga guru yang ideal tuh hidupnya cukup sehingga dia bisa memberi energinya ke murid-muridnya. Itu pendapat saya dulu ya. Dan kedua, guru juga, saya membela guru dulu sebentar. Dan guru juga boleh mendapatkan kayak Weiterbildung, kayak pembelajaran yang baru, diperbarui terus ilmunya. Jadi setiap 5 tahun sekali ada pembelajaran yang lain, pemahaman karakter, kan setiap generasi bawa lain-lain kan. Jadi generasi milenial sama Gen Z udah beda banget kan. Jadi kita kayak dipelajari terus, jadi ada semangat. Jadi guru juga ditempatkan di posisi murid sehingga dia nggak langsung menggurui terus. Jadi dia, aku juga masih proses belajar nih gitu kan. Dan ya itu, dan menurut saya guru tuh ya, I adore my guru ya. Saya punya beberapa guru di hidup saya yang saya sangat kagumi sampai sekarang. Beliau itu menjadi orang-orang yang ya gimana ya, menjadi patokan. Dulu guru agama saya di Bali, saya disuruh bawa bunga. Kamu bunga dapat dari mana? Dapat nyolong. Gitu, bahkan lupa bawa dari rumah ya. Terus ya udah, kamu silakan memberi nilaimu sendiri. Nyolong itu berapa nilainya? Ujian gitu kita kasih nilai sendiri, ngejudging ourselves gitu ya. Aku dari dia tuh saya, oh ternyata yang ngejudge saya itu diri saya sendiri gitu loh. Jadinya saya sangat rajin bawa dari rumah. Sebelum petik bunga aku tanya dulu, boleh nggak aku bawa dirimu gitu. Sangat respect ya. Itu seakan-akan aku diajarkan respect untuk alam gitu kan. Tanpa dia ngomong, guru itu telah mengajarkan satu yang sangat deep gitu loh. Itu yang dia memberi saya sebuah pengajaran bahwa kamu tuh responsible terhadap apapun yang terjadi di dirimu, itu kamu yang bertanggung jawab. Itu tadi menarik banget kayak menilai, menjudging ourselves gitu ya. Nyolong tuh hal yang baik apa enggak sih gitu. Jadi kita akhirnya terbiasa mengoreksi apakah hal yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum gitu ya. Yeah. Mas Rudi nih, aku jadinya mau ngorek-ngorek Mas Rudi nih. Mas Rudi kan banyak sekali menampilkan karakter-karakter, maksudnya gini ya, kalau teman kumparan perasaan nanti jangan nonton filmnya ya, masuk kan. Nah ini di film ini kan ini menceritakan soal kehidupan anak-anak yang bisa kita bilang kompleks gitu ya Mas ya.
Dan banyak sekali sosok yang dihadirkan di sini gitu. Ada dari sisi point of view anak-anak ya, dari sisi orang tua, dari sisi tenaga pendidiknya dan lingkungannya. Ada nggak sih Mas hal tertentu yang sebetulnya ingin Mas Rudi sampaikan melalui film? Iya, film ini sebuah pertanyaan saya juga sebenarnya gitu loh. Karena kan kita ngobrol gini itu kan mungkin udah ada obrolan kayak gini setiap minggu dimanapun gitu ya. Mungkin beda konteks, tapi gini loh, berakhir di abis pembicaraan itu selesai gitu loh. Nggak pernah ada, menurut aku gini, aku gemes gitu loh, gemes dan agak paranoia mungkin ya, tolong dibantu ya. Ini aku bikin film misalnya gitu ya, film lo berat banget sih temanya begini segala macem. Berat gimana setiap jam terjadi kalau belum nyampe ke anak lo aja. Itu loh, maksudnya ini kayak kita ngomongin gini segala macem, after this program selesai and then what? Itu loh, maksudnya kalau aku sih serem. Aku tinggal deket sini, anakku udah 4, aku sih pengennya ayo ini gimana nih ini? What's next gitu, siaga 1 harusnya kalau aku sih, bukan nakutin Indonesia, cuman ya siaga 1 memang orang every day, every hour gitu loh. Nah, aku nggak tahu caranya lagi kecuali lewat film aku untuk ngajak orang-orang, ayo berbagi yuk dengan luka-luka lo sekaligus gimana nih kita nih. Kalau gue orang tua yang nggak perfect gimana? Kalau seandainya aku udah salah mengasuh anak tapi aku berusaha rubah, kayaknya sih belum terlambat ya. Tapi kan mereka pas keluar sana di sekolah di mana nih dapat guru yang salah bahaya lagi. Ini gimana nih? Takut gitu loh. Karena aku pernah punya pengalaman juga dapat guru yang salah tapi aku pindah dapat guru yang benar, dia jadi benar. Karena jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan ada di luar. Betul. Nah, artinya kan fungsi mereka sama kita sama. Tapi benar kata Mbak Dian emang nggak bisa disalahin. Tapi menurut aku ada kok orang antara guru-guru itu yang digaji kurang, ada yang baik kok heartnya. Berarti ada guru yang meskipun digaji kurang juga dia tetap bisa berusaha sedemikian rupa untuk benar-benar setiap manusia itu. Jadi murid itu dianggap satu manusia gitu. Satu murid satu manusia, bukan semua murid dihajar rata gitu. Karena setiap murid kan punya masalah yang berbeda. Betul. Masing-masing murid adalah manusia yang berbeda, yang mungkin punya pendekatan berbeda gitu. Yang saya gemes itu adalah ketika kita tahu bahwa setiap ada yang kurang dari murid kita atau anak saya misalnya di sekolah atau di rumah segala macam, salah pasti mereka duluan. Nilainya jelek, ini pasti kamu belajar ya, panggil orang tuanya, cepet. Aku langsung mikir, yakin anak gue yang salah? Oke, nggak apa-apa anak gue yang bisa. Tapi mungkin nggak sih kalau gurunya emang ngajarnya nggak bener? Itu satu. Atau memang saya kali, waktu itu gue terlalu pengen dia begini, padahal dia nggak suka di tempat itu misalnya gitu. Aku pernah 6 tahun nggak peka bahwa anakku ternyata nggak mau ada di tempat itu. Sebagai orang tua tuh saya udah merasa guilty banget, karena menurut aku selama ini dia dada tuh, aku pikir memang happy goodbye ya, it's a goodbye. Ternyata dia nggak mau ada di situ for 5 years. Nggak tahu aku. Jadi ketika aku tahu kan udah agak terlambat. Tapi akhirnya kan aku berusaha tetap mengubah gitu ya. Dan the damage is done already tapi hati anak ini udah terkoyak gitu. Nah tapi aku kan nggak bisa. Aku kan bukan ahli dalam bidang. Karena menurut aku gini, ini kalau semuanya ke psikolog dan psikiater beres ya semua sembuh Indonesia. Tapi kan enggak, malah tambah parah nih kan gitu loh. Akhirnya ada beberapa berita yang memang akhirnya men-trigger sesuatu untuk selesai, tapi itu kan satu dari sekian banyak gitu loh. Tapi kalau menurut aku memang harus gimana ya, aku pengen film ini membuat kita menjadi siaga satu aja sih bareng-bareng gitu, and then find the solution. Kalau yang takut ngomong gimana, kalau misalnya dia maunya nulis tapi nggak pakai nama gimana, kalau dia pengen lewat misalnya ada satu grup yang memang kita masuk atau kita bareng-bareng ngobrol, abis itu end up-nya gimana gitu loh. Cukup nggak dengan berbagi itu sudah cukup meringankan luka. Katanya kalau kita berbagi luka, katanya dengan orang yang kita sayangi, luka itu akan berkurang rasa sakitnya. Mungkin itu is a start kan. And then what gitu. Oke, ini kita gitu. Bagaimana dengan orang-orang itu tuh yang melakukan hal itu gitu. Mereka mau bagaimana gitu. Salahnya siapa tuh yang melahirkan orang seperti mereka gitu loh. Karakter bisa akhirnya misalnya melakukan kekerasan sampai mati, itu kok bisa tega kayak gitu tuh siapa yang pertama kali? Apakah orang tuanya? Apa waktu orang tuanya nggak ada, terus gurunya atau siapa? Tapi harus ada yang paling bertanggung jawab dong, termasuk negara menurut saya gitu, dan media bahkan gitu. Sorry ya aku lempar ya, karena at the end of the day emang ini udah siaga satu, Mbak. Kalau kita ngobrol aja tadi kan, sorry ya, kita masih bisa ketawa-ketawa kok ngobrol. Bayangin loh, when we laughing, yang kita ketawa gini, di sebelah sana tuh lagi dihajar habis. Gila nggak? Makanya aku tuh kadang-kadang takut, tapi menurut aku di titik ini aku kayaknya harus lempar ini ke masyarakat gitu. Kan aneh ketika dia bilang, film lu berat banget. Loh, kalau lu menganggap ini film berat,
Tapi ini kan udah kayak rutinitas terjadi dan bahaya banget. Lebih horor mana ini sama horor yang sesungguhnya gitu loh. It's your kids man, it's your life, it's your family, rumah tangga kita gitu loh, yang harusnya aman. Itu coba. Itu seperti kita nggak bisa denial lagi deh, kita nggak bisa menoleh ke ini ya, nggak tutup mata gitu ya, karena kita harus bisa memulai difficult conversation. Apa bagaimanapun sulitnya itu penting sekali. Sebuah kemenangan yang saya rasakan dalam hidup saya adalah ketika saya bisa bicara dengan normal dengan bekas suami saya dan istri dia. Maksudnya dia kan ninggalin aku buat perempuan lain gitu ya. Terus ketika mereka punya anak dan saya bisa akhirnya ngobrol dengan mereka dengan biasa. Bahkan ketika anak mereka ada acara kayak komuni itu ya, apa namanya? Kayak kalau ya dia menuju dewasa atau aku bisa ke sana ikut bantu mereka di dapur. Itu merasa sebuah kemenangan tertentu. Aku bisa melampaui masa sulit marahku sehingga saya bisa melakukan conversation. Itu dilakukan dengan keberanian how to do the difficult conversation. Kalau itu nggak ada, kalau tidak ada komunikasi, kita nggak bisa cerita. Dengan mertua pun sebenarnya kita bisa bilang, Bu, sebenarnya gini loh Bu, tapi kan berat kan. Tapi yang berat itu harus kita lakukan. Paling nggak dengan diri sendiri dulu, setelah itu dengan teman baik. Karena komunikasi dan komunitas support system kita itu penting sekali. Ada support system dan ada komunikasi, kita nggak takut lagi. Bagaimanapun lukanya, jatuhnya kita ada yang nangkep gitu loh. Jadi support system itu kalau kita nggak punya dari keluarga, kita bisa buat dengan teman-teman. Sisterhood is powerful. Itu selalu aku punya grup namanya Sisterhood is powerful. Aku buat di Jerman, anggotanya 1.300. Itu supporting each other, how to empowering each other. Lu bisa, okay, I'm here for you gitu ya. Tapi efeknya ya kadang-kadang ya itu jam 1 malam ada yang nelpon, Aryani aku pengen curhat, ya kamu terima ya. Walaupun cuma barangkali 3 kali setahun ya temanku nelpon jam 2:30 pengen curhat, ya nggak apa-apa. Karena dia itu kan urgent. Tapi aku support sistemnya dia kan. Aku janji, okay, I'm your support system anytime. Kamu bisa ngomong ke aku gitu loh. Kita buat ini 8 perempuan dalam satu grup dan 8 ini berteman dengan 8 yang lain. Jadi setiap 8 orang itu punya lingkaran sendiri. Kita kayak sistem mandala gitu buatnya ya. Kita bisa diskusi. Kita kadang-kadang ketemu selama 2 tahun Zoom tiap minggu. Sekarang kita udah nggak ketemu lagi karena kita udah mencapai sebuah kepercayaan yang dalam. Menurut saya itu sangat penting. Satu, komunikasi, bagaimanapun beratnya harus dikomunikasikan. Kalau kita bisa berkomunikasi, anak pun akan bilang. Sehingga red flag itu diketahui paling awal. Aku, Bu, saya digini sama ibu saya. Jadi dia berani ngomong sama orang lain karena dia kasih dapat contoh kalau apapun beratnya conversation itu dia nggak akan lu nggak usah ngomong ya. Tidak di denial gitu ya, diterima. Every emotion is valid gitu kan. Jadi dia bisa ngomong. Itu penting sekali, anak itu bisa ngomong, perempuan itu bisa ngomong dan dia tidak lu baperan aja, nggak gitu langsung. Oke, aku didengar. Kenapa? Didengar. Itu penting sekali. Sehingga kalau kita merasa ada yang support kita akan berani ngobrol. Sudah itu udah setengah dari masalah udah hilang ya. Ketika diobrolkan, terbuka kan. Kalau luka itu kalau dia dibuka dan ditoreh dan dikeluarkan nanahnya, dia akan punya kesempatan untuk sembuh. Kalau luka ditutup terus, dia nggak akan pernah sembuh. Pendam ya. Dipendam. Jalan pertama ya membuka, menerima. Nggak denial lagi. Enggak, aku baik-baik aja kok. Enggak, I'm not fine. Apa kabar? I'm not fine. Harus berani bilang gitu ya. Jangan merasa malu atau guilty atau itu tuh dibuang dulu. Gue nggak punya rasa malu nih. Yang penting gue itu kedua itu baru mencari solusi. Yang lain atau memaafkan kah atau gimana ya. Tapi kalau tidak ada komunikasi dan tidak ada support system yang bantu komunikasi, itu berat sekali bagi perempuan kalau dia menanggung sendiri. Mbak Aryani, aku maaf jadi penasaran. Ketika dirimu akhirnya menjadi, kita kalau sekarang mungkin jadi survivor ya. Ketika dirimu akhirnya menjadi korban KDRT, apa hal pertama yang pada saat itu kamu lakukan? Yang pertama itu saya merasa, karena saya sebenarnya pejuang perempuan dari dulu, saya sangat orang feminis dari dulu. Tapi kenapa seorang feminis itu masih bisa mencari suami yang narsistik gitu ya? Ternyata masih ada luka di hati saya.
luka yang menganga, yang ingin sekali mendapat perhatian dari laki-laki. Karena saya merasa, walaupun ini mungkin tidak benar, tapi merasa tidak mendapat perhatian cukup yang saya perlukan dari ayah. Sehingga saya mencari figur ayah itu di laki-laki, dari suami. Dan kalau narsistik itu kan dia love bombing awalnya ya, selalu apapun dia nulis karya atas namaku segala macam. Setelah aku dikuasai, dalam artian ya teman-temannya dikurang-kurangin dulu, teman-teman jangan sama dia temenan, dia orangnya gini. Jadi sehingga saya nggak punya support system lagi, sehingga aku sendiri, aku dijauhkan dari teman-temanku yang dekat. Kalau temanku datang tuh dikata-katain gitu, mereka nggak pengen datang ke rumah jadinya, sehingga lama-lama aku kesepian. Dalam kesepian itu baru terjadi gaslighting yang luar biasa. Itu sistematik, mereka membuat kita sehingga kita merasa I am alone, sehingga aku hanya tergantung pada dia gitu loh. Nah, yang saya lakukan adalah reversing itu semua. I am part of everything. Itu lama sekali ya prosesnya, tapi prosesnya berat sekali. Itu 4 tahun aku proses ini, mempercayai diriku sendiri. Tapi setelah prosesnya selesai, aku bilang, wow, ini luar biasa sekali perjalanan ini. Aku akan mulai hari ini aku akan membantu saudara-saudaraku yang perempuan untuk memegang tangan mereka melalui proses yang ini. So dari tahun itu aku memutuskan untuk menjadi aktivis perempuan. Sebenarnya sebelumnya udah sih, tapi lebih conscious itu setelah itu. Karena empowering sekali loh. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, aku bisa bangun melihat kaca, oh I love you gitu kan, bisa bilang cantik sekali kamu gitu. Apapun orang bilang aku nggak peduli lagi, saya nggak perlu lagi validasi dari luar karena saya tahu diri saya sendiri kan. Untuk proses kesana itu lama, sampai kamu bilang, kamu gendut sekali, I'm more lebih banyak sentimeter yang bisa dipegangin. I just make fun tapi kalau aku ingin langsing ya silakan, boleh aja gitu loh. Tapi aku karena sangat senang dengan makanan Indonesia dan segala macam, ya aku harus menerima kenyataan seperti ini gitu loh. Tapi kalau aku pengen langsing ukuran segini, ya aku mesti jogging, ya aku tahu caranya juga gitu loh. Semua itu a choice. Tidak terjadi kecelakaan. It's my conscious choice. Tapi kayaknya setelah dokter bilang, kayaknya kolesterolmu tinggi deh, aku kayaknya mulai harus mengawasi makanan deh ya, karena kesehatan. Ya menurut saya, yang perlu selaku saya mencintai diri saya sendiri. Aku kayak selalu terharu ketika betapa besarnya sebenarnya diri kita itu ya. Tuhan yang menciptakan matahari, menciptakan planet, menciptakan aku juga. Aku merasa sangat dicintai dan sangat penting. Kalau Tuhan menciptakan aku, berarti aku ini sangat diperlukan. Di mana tugasku, di mana perlunya diriku, aku menemukan tempatku dan aku merasa wow, I'm so blessed. Aku diciptakan oleh cahaya yang juga menciptakan matahari. So dari sana nggak bisa lagi balik. Orang bilang apapun, I don't believe you, I believe me gitu jadinya ya. Orang nggak bisa gaslighting kamu lagi. Iya. Jadi ini sebetulnya pelajaran juga ya, bahwa ketika terjadi KDRT kadang sebetulnya yang dihancurkan bukan hanya mungkin fisiknya atau perasaannya ya, tapi kepercayaan dirinya juga ya Mbak Ariani ya. Ketika kita tidak merasa worthy, kita merasa perlakuan yang dilakukan itu okay. Kalau kita merasa worthy, kita merasa I'm not worth. Kalau orang ngomong kasar aja saya bilang sorry, aku tidak mau menerima kalimat itu. Maaf, you talk to me differently. Please ask me. Jangan aku diperintah gitu kan. Ya itu tadi kita bisa lihat sendiri ya teman kumparan, bahwa memang ketika seseorang menjadi korban kemudian dia hancur ya, itu tentu butuh waktu yang sangat panjang untuk akhirnya bisa mengobati dirinya. Dan sebetulnya akhirnya yang bisa mengobati dirinya adalah dirinya sendiri ya. Orang lain itu bisa membantu untuk menambah keyakinan kita, menambah atau mengurangi keyakinan kita melakukan sesuatu, entah itu lingkungan pekerjaan atau mungkin psikolog dan lain sebagainya. Tapi semua akhirnya kembali, it depends by yourself ya, akhirnya tergantung lagi kepada diri kita.
Nah kalau Mas Rudi mungkin ketika kenapa Mas Rudi juga? Saya ikut sedih soalnya ngomongin frekuensi, berarti kita ketemu juga karena frekuensi itu. Iya betul. Iya kan? Alam menyatukan itu. Kalau mungkin Mas Rudi sampai akhirnya ke-trigger untuk bikin film ini mungkin ada di sekitar lingkungan Mas Rudi kan? Iya, jadi banyak banget yang terjadi itu di lingkungan saya dan bahkan di lingkungan film apalagi ya. Menurut aku banyak, cuma mereka nggak mau ngomong aja. Tapi memang apa namanya? Ketika tadi Mbak Rayani tadi bilang kan bahwa saya jadi ingat judul filmnya malah. Kenapa waktu itu kita bilangnya Saat Menghadap Tuhan? Karena di akhir hari saya baru sadar. Jadi waktu saya membuat itu menjadi judulnya, alasannya berbeda sebenarnya. Bukan yang saya maksud hari ini. Yang waktu itu saya pikir bahwa semua orang harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan saat dia menghadap Tuhan sebenarnya. Mau lo bagaimana ke anak lo, guru bagaimana ke muridnya, bagaimana orang itu ke orang lain, itu semuanya kan harus dia bertanggung jawabkan sebenarnya itu. Tapi di saat yang sama juga dalam prosesnya menuju ke hari ini, saya juga merasakan hal yang berbeda tentang judul itu. Misalnya juga mungkin dia hanya bisa berbagi saat dia menghadap Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia sendiri, karena nggak semuanya dia bisa bagi kan gitu loh. Ada kalanya juga dia minta pertolongannya juga sama dia, karena at the end of the day orang-orang ini yang mengalami ini kan juga nggak tahu mau kemana kan. Oke lah, let's say sekarang kita tahu ada nomor yang kita bisa hubungi gitu ya. Tapi dia kan pasti akan berpikir tidak langsung aku telepon, aku minta tolong. Pasti banyak hal yang dia harus pikirkan. Yang pertama, nggak usah ke situ deh, kita mau ngurus apalah gitu ya, administrasi apa, kita udah ribet duluan kan. Ini ribet nggak sih? Terpanjang nggak sih? Perasaan bahwa itu tidak akan ribet itu kan dia nggak pernah tahu bahwa proses lo melapor nanti itu tidak akan seribet itu kan. Kan kita nggak pernah dikasih tahu, tidak ada penyuluhan, tidak ada sosialisasi mengenai apa yang akan terjadi tahap-tahapannya gitu. Cuma ada nomor doang ya ngeri ya, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi menurut aku dan tadi baru hari ini Mbak Aryani bilang, which is sebenarnya mungkin at the end of the day itu mungkin yang paling ultimate kalau buat saya. Nanti penonton bisa merasakan sendiri apa buat mereka ya. Kayak kita tuh sudah diciptakan kan masing-masing manusia pasti punya luka lah, nggak mungkin lah kita dengan semua all the smile and senyum, pasti ada luka meskipun sedikit lukanya atau mungkin nggak segelap kita berdua ya. Ya maksudnya kegelapan itu pasti ada di semua kita gitu loh, tinggal bagaimana kita menyikapinya kan. Tadi kan baru dibahas bahwa ternyata kacang aja atau tumbuh itu kan dari gelap dulu. Bayi tumbuh dari kegelapan dulu. Dia baru bisa tumbuh ketika dia digelap dulu, baru habis itu pas keluar baru dia bisa tumbuh. Tapi awalnya semua digelap. Aku baru sadar bahwa ternyata memang kegelapan yang ada di setiap hidup manusia itu memang salah satu syarat untuk kita bisa tumbuh sebenarnya. Yeah. Nah, ketika itu tadi aku baru hari ini, dan tadi pas barusan aja Mbak Aryani ngomong mengenai bersyukur gitu bahwa dia dikasih kesempatan ya untuk bisa menilai dirinya bahwa gue worth it nih, gue ini. Dia nggak perlu dibantu orang lain, dia fight gitu loh. Nah begitu juga saya ngelihat saya waktu itu pernah kena stroke juga, dan akhirnya saya lebih peka terhadap beberapa sekeliling saya, termasuk anak saya, termasuk hal-hal yang kayak gini. Karena mungkin sebelum stroke saya nggak bakal bikin film seperti ini sih menurut saya. Ada kepekaan yang tiba-tiba muncul lebih tajam dibanding sebelumnya. Nggak tahu kenapa. Saya mungkin nggak religius, tapi saya sekarang merasa saya lebih spiritual sekarang. Saya ketemu Mbak Aryani juga spiritual. Jadi pas kita ketemu tuh sama-sama kayak kita cocok ya. Pelukan gitu. Iya, nggak perlu harus ngomong panjang lebar ya kan. Nah, apa itu kalau di zaman sekarang? Oh iya, right lah, itu kan kamu bisa aja. Enggak, menurut aku itu apa, energi ya, atau whatever, I don't know. Nah, aku mau film ini tuh bisa men-trigger itu tuh. Jadi hal-hal yang kita rasakan dan kegelapan ini nih bisa menjadi sesuatu yang pada akhirnya kita sadar bahwa ada kalimat yang aku agak contek sih, agak tahu boleh apa enggak kita lakukan. Ternyata the statement bahwa kalimat kegelapan adalah ketiadaan cahaya itu loh. Itu menurut aku menarik buat aku, karena ternyata sebenarnya kegelapan itu emang pasti ada. Tinggal cahayanya itu datang dari mana sebenarnya gitu. Kalau dalam film ini kan ada persahabatan yang aku tonjolin gitu ya. Persahabatan itu menerangi mereka gitu, misalnya guru juga, orang tua juga, tapi kegelapan itu juga bisa berawal dari mereka juga. Cahaya bisa diambil juga gitu. Nah, tapi ya itu yang men-trigger kita sih sebenarnya, si perasaan bahwa memang film ini film spiritual kalau buat saya. Dan saya harapkan itu juga spiritual buat bagian nonton nanti. Bukan suka nggak suka ya, spiritual. Karena at the end of the day ketika semua nonton dengan semesta yang sama, orang-orang seperti kita yang punya energi yang sama akan ketemu dan mungkin let's fight. And suddenly satu
hari yang kita takuti berpuluh-puluh tahun bisa selesai di situ mungkin. Bukan selesai, maksudnya bisa mempunyai way out yang lebih bright misalnya gitu. Siapa tahu, kita nggak tahu kan gitu. Tadi aku punya anekdot sesuatu deh ketika kamu bilang ketika kegelapan itu dilubangi dari luar itu dia pecah, tapi dari dalam dia akan hidup kayak telur. Kalau telur kamu pecah dari luar, kalau ayam dari dalam yang mecahin itu simbol kehidupan kan. Nah selalu cahaya itu harus dari dalam keluarnya, nggak dari luar. Kalau pecah dari luar telurnya udah berarti terceplok kan, nggak ada hidup lagi. Nah, tinggal bagaimana semua entah korban, entah apapun semua ini atau orang tua atau yang menjadi orang tua atau masih berproses untuk menjadi orang tua lebih baik menyadari hal ini gitu loh. Ini gimana nih, nggak bisa kita sendiri ya. Harus dari kumparan juga dan lain-lain dan mungkin seni-seni yang lain atau bahkan bidang-bidang lain, bahkan pemerintah menurut aku gitu. Kalau perlu udah emergency kalau menurut aku. Kalau perlu pasang gerakan yang emang ini gerakan darurat bangsa Indonesia dalam situasi yang paling gelap. Mau nunggu apa lagi? Meledak gitu, tiba-tiba semua hancur karakter. Biasanya gitu, kayak pemadam kebakaran. Ya, makanya itu maksudnya memang betul. Tadi kan Mbak Riani juga bilang memang penting itu untuk dari diri kita sendiri ya, kesadaran yang bisa mengubah seseorang mungkin diri orang itu sendiri gitu ya. Ya, tapi sebetulnya kita sering banget kayak gitu dan mungkin kadang-kadang aku mikir pada satu titik ini nggak cukup loh, kan ini kan sudah jadi masalah kolektif masyarakat. Ini jelas harus ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah. Jadi jangan ya karena orang bisa berusaha sendiri, usaha aja sendiri, yang nggak gitu. Jadi harus pemerintah yang pegang amanah rakyat. Nah itu juga harus melakukan sesuatu yang serius dengan ini. Kan tadi kita udah lihat angkanya juga naik-naik. Nah itu gimana? Ini sebenarnya udah diakui sendiri. Kalau misalnya sosialisasi memang sudah, tapi kurang kan? Karena narasumber-narasumber kami itu yang dikontak juga kebanyakan emang gimana caranya gitu, atau mereka nggak tahu, maksudnya mereka baru tahu ini ada nomornya, ada cuman nggak semuanya gitu kan. Ada juga korban misalnya narasumber yang dia itu santri ya, terus abuse sama sebutlah sama imam ponpesnya gitu ya. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah kadang-kadang kan dunianya berbeda ya. Mungkin kita yang di kota lebih tahu nomor-nomor kontak yang harus kita hubungi mana. Nah bagaimana dengan mereka yang lebih di pelosok-pelosok itu? Kan beda banget tuh, mikirnya nggak sama dong sama kita. Nah itu gimana untuk nge-reach ke arah sana, itu yang perlu. Jadi nggak bisa semuanya disandarkan pada rakyat, masyarakat harus bisa sendiri, nggak bisa. Ini pemerintahnya juga harus melakukan sesuatu. Gitu. Emang gerakannya harus dari pemerintah, kayak waktu zaman dulu anak harus 2, kan pernah dulu ya kita bicara agak masa lalu. Tapi ternyata semuanya benar bisa 2. Iya Suddenly. Berarti sebenarnya kan kemauan aja kan. Ya kan tiba-tiba bahwa ternyata nggak apa-apa nggak 2 kan, itu kan yang berikutnya. Tapi kan ada movement yang memang massive gitu loh. Tapi memang kita nggak bisa nunggu pemerintah sih. Itu poinnya kan. Mungkin dari kitanya nih gimana, circle-circle kecil tapi kita besarkan semua, kita gabungkan gitu. Kan pasti ada circle tadi di Facebook group, ada yang kumparan juga punya, kumparan mom, kumparan whatever. Itu masing-masing udah harus saling merapatkan barisan. Kok pemerintah kan nunggu nanti ganti orang, lain lagi urusannya ya kan. Yang bisa dilakukan dulu kita lakukan. Tapi harus ada perasaan takut bahwa ini ngeri ya, harus ada gitunya kan. Kalau enggak kan apa-apa nih, hari ini kita masih bisa pulang kok, nanti kita makan ngafe dulu. Karena itu tidak terjadi pada kita. Iya betul. Kayak gini tuh terlihat tapi terabaikan. Itu sering kali terjadi. Atau mungkin diam-diam mungkin ada yang oh iya gue kayak gitu tapi belum parah. Nggak apa-apa lah gitu, bisa lah gue. Iya benar. Ya seperti pelecehan seksual yang saya pernah membuat workshop pelecehan seksual yang datang 21 orang, 18 mengalami pelecehan seksual, tapi yang mengaku cuma ada 8, sisanya enggak kok, aku nggak diapa-apain deh, tapi ya aku cuma dipegang ininya, itu tuh sudah pelecehan ketika kamu tubuhmu dipegang di sesuatu tempat yang kamu tidak suka dan orangnya tidak konsen gitu ya. Pas ada guru olahraga lagi baca flip-flop pegang poketnya gitu kan, itu kan anaknya diam aja kan dibilang, akhirnya ketahuan setelah yang mereka ngobrol satu sama lain gitu ya, itu udah pelecehan seksual, tapi kan aku nggak diapa-apain Bu. Ngomongnya di sana kan, itu red flag-nya. Kalau kita berani berkonversasi yang sulit seperti itu, anak akan tahu, oh my body is mine gitu ya, aku yang nentuin. Tapi kalau mereka nggak tahu, dilihat ya
mama juga digituin. Waduh. Misalnya ya, kita nggak tahu ya. Orang tetangga juga digoda-godain yang jorok-jorok gitu, itu biasa aja. Jadinya anak-anak juga menangkapnya seperti itu. Jadinya kita sebagai community itu, saya pikir kita sangat penting. Kita tidak hanya mendidik anak kita sendiri, juga kan ada kalimat take a whole village to grow up a child kan sebenarnya kan. Kita nggak bisa mendidik anak kita sendiri. Kita sebagai masyarakat boleh peduli karena mereka itu masa depan kita. Apa yang kita tanam sekarang, mereka yang akan melanjutkannya. Jadi kita care dong, tidak hanya dengan anak kita, juga dengan anak yang kita lihat di sekitar kita kan. Sebagai ya. Mungkin kalau dari Mbak Anggi ada temuan-temuan menarik lagi nggak Mbak dari? Yang suka kita lupa tuh ya. KDRT ini bukan isu personal. Orang kan kadang-kadang gini, misalnya ngelihat deh ada di sekitarnya atau tetangga yang mungkin dia curiga atau diduga itu KDRT. Terus kan kita jangan ikut campur urusan orang lain gitu kan. Betul. KDRT ini kan sudah ada undang-undang penghapusan KDRT tadi. Di situ tuh udah ditegaskan loh, ini bukan isu personal, ini isu publik, pidana. Jadi kalau misalnya kita ngelihat KDRT di lingkungan kita, di rumah itu, kita harus step up, jangan diem aja gitu. Itu yang orang belum sadar tuh ini. Jadi dianggapnya ini isu keluarga dia, kita nggak usah ikut-ikutan. Enggak, ini pidana loh. Sekarang udah jadi pidana. Jadi kalau misalnya kamu melakukan KDRT itu kamu nggak usah dilaporin sama korbannya. Itu sebenarnya sudah bisa diusut pidana. Nah dalam hal ini penegak hukumnya juga harus lebih harus lebih bisa adapt sama ini kan. Memang sering banget kita lihat kan kalau misalnya ada masalah di rumah tangga, terus habis itu dimediasi atau misalnya disuruh kembali, ini ada kasusnya, ada beritanya. Jadi aku lupa namanya siapa, tapi dia ada masalah rumah tangga, kemudian dia dimediasi, disuruh pulang ke keluarganya, ke suaminya. Beberapa bulan kemudian dia mati. Kan? Padahal kadang-kadang hanya memerlukan satu orang yang berempati aja loh. Cukup untuk satu orang aja yang berempati, itu bisa banyak menolong orangnya untuk berani ngomong gitu kan ya. Tanya kalau ada yang, Mbak kenapa Mbak? Kalau ada yang empati barangkali mbaknya langsung berani ngomong kan. Paling tidak kalau nggak lapor kemana-mana, paling nggak nanya mbaknya aja. How are you gitu loh, gimana mbak keadaannya di rumah. Barangkali di sana udah bisa, mbaknya bisa ngobrol sama kamu kan. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara pribadi tanpa gini gitu. Tapi ya itu tadi teman kumparan gitu ya. Tadi seru banget pembahasan kita hari ini. Thank you banget Mas Rudi, Mbak Aryani udah sharing. Terima kasih juga Mbak Anggi tadi udah sharing soal temuan Lipsusnya. Jadi sebetulnya seperti yang tadi aku mention juga ya, ini adalah tugas kita bersama. Kita memang perlu bersinergi dan memang menganggap bahwa isu ini adalah merupakan isu yang penting. Terima kasih banyak Mas Rudi, Mbak Aryani. Dan untuk teman kumparan juga yang penasaran, mungkin nanti Mas Rudi boleh kasih tahu mau nonton di bioskopnya kapan nih kira-kira kalau mau nonton Saat Menghadap Tuhan. Saat Menghadap Tuhan akan di bioskop 6 Juni 2024. 6 Juni 2024 berarti sebentar lagi. Iya, di situ kita bisa berbagi luka bersama insya Allah. Berbagi luka bersama dan mudah-mudahan sembuh bersama ya. Itu yang terpenting, sembuh bersama. Terima kasih teman kumparan semua. Jangan lupa disaksikan Saat Menghadap Tuhan 6 Juni 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. Sampai bertemu lagi di podcast lainnya. Saya Wida Dwi Astuti dan Anggi Kusuma Dewi serta narasumber kita hari ini Mas Rudi Sujarwo dan Mbak Aryani Willems pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Thank you teman kumparan.